Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan media yang tidak bosan-bosannya hadir di tempat ini, tempat kita menginformasikan. Kita akan menyampaikan beberapa informasi yang terbaru pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan data perkembangan COVID, jumlah kunjungan melalui posko COVID-19 di wilayah. Yang pertama melalui UPT Puskesmas Jambu pada tanggal 13 April tahun 2020 sebanyak 923 orang dan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 75 orang. Total kendaraan yang masuk sekitar 631 unit. Sedangkan yang melalui Puskesmas Bilang Putih pada tanggal 13 April tahun 2020 berjumlah 31 orang. Sedangkan yang melalui UPT Puskesmas Peninggahan pada tanggal 13 April tahun 2020 penumpang kapal dengan tujuan Melak, Kabupaten Kutai Barat dan Longbagun, Kabupaten Mahulu tidak ada pelayaran. Yang kedua, data per tanggal 13 April tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP 196 orang, yang selesai pemantauan sebanyak 134 orang, sedangkan yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 62 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 8 orang, dan dari 8 ini 2 yang sudah selesai, artinya sudah berdasarkan hasil swab test ada 2 yang negatif. Jadi masih ada sisa 6 orang yang masih dalam pemantauan. Nah, ini sambil menunggu hasil swab test. Yang berikut adalah jumlah orang tanpa gejala ada 9 orang, sedangkan pelaku perjalanan sebanyak sampai dengan hari ini sebanyak 2.523 orang. Hal-hal lain seperti hari ini kita telah melakukan swab test yang kedua untuk semua yang di karantina di asrama Paskib. Dengan yang di asrama Paskib itu ada 6 orang, diadakan kemarin diadakan swab pertama, hari ini diadakan swab kedua yang di Paskib 6 orang, dan yang kita jemput dari Jambu itu ada 3 orang, jadi semuanya di swab. Ada tambahan 1 dari Melak, 2 dari Melak. Jadi dari Melak kita rapid test pertama langsung positif, maka kita langsung swab. Jadi ada 2 orang dari Melak. Nah, itu perkembangan yang terakhir pada hari ini. Dan baru saja kita dapat informasi bahwa di Jambu ada lagi klaster 2 yang positif, dan itu akan kita evakuasi. Tadi saya sedang berkomunikasi dengan Pak Camat Bongan untuk bagaimana supaya bisa mencari ambulan yang standar yang bisa mengantar pasien ke sini, dan itu akan kita tampung lagi ya, mungkin tetap di asrama Paskib, tapi itu tunggu laporan besok. Jadi ini dalam proses informasi yang baru dapat kita masih mencari bagaimana cara mengevakuasi ke sini. Demikian dapat saya informasikan pada hari ini. Terima kasih. Pada sore ini saya didampingi oleh Bapak Humas, Kepala BPBD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, dan teman-teman dari Polres dan dari Kodim. Demikian, terima kasih atas bersama kita yang baik ini, dan mudah-mudahan kita tetap sehat dan dapat tiap hari kita menginformasikan agar supaya masyarakat dapat tersosialisasi dan memahami saling menjaga satu sama lain supaya tidak mengakibatkan kita semua menjadi terjangkit virus COVID-19. Demikian dan terima kasih. Pak, izin bertanya Pak. Jadi sekarang Pak total berapa orang yang positif Pak rapid testnya Pak? Ya, jadi yang rapid test itu 10, terus tambah 2 dari Merak yang rapid pertama langsung positif, dan bakal ada 1 di yang akan kita jemput di Jambu itu. Ya, itu hasil rapid test juga yang diresak itu. Dari klaster Goa Pak Sekda diinformasikan ada 60 orang. Adakah
upaya pemerintah melalui dari Polres dan Kodim 0912 Kubar untuk sekaligus Pak Sekda ngambil mereka itu kayak mana Pak Sekda? Ya jadi begini, jadi yang pertama ini kan kalau teman-teman itu jujur sepulang dari sana mereka lapor apa namanya ada koordinator mereka lapor, kita bisa menginventarisir mereka, kita bisa langsung rapid test mereka. Tapi ini kan kadang-kadang mereka nggak jujur. Ini pun artinya ya setelah mungkin merasa kurang nyaman datang ke Puskesmas, akhirnya dirapid ternyata begitu. Ternyata ditanya asal-usul dari apa klaster 2. Jadi mereka berangkat pun nggak pernah lapor kita. Jadi itu masalahnya. Terima kasih. Ya. Pak, izin Pak. Itu semua yang 3 yang baru itu klaster goa semua juga Pak? Nah itu artinya gini. Oleh sebab itu pemerintah sudah menghimbau supaya kita saling menjaga gitu. Kita tidak tahu yang seperti di Melak itu kan baik bukan klaster apa namanya goa, tapi ternyata ada setelah direktif positif begitu. Tapi ya artinya tidak usah terlalu khawatir, masyarakat tidak usah terlalu khawatir. Yang penting jaga kesehatan supaya imun tetap baik gitu. Lebih baik kita artinya dari awal diketahui apa namanya gejala begitu, sehingga kita bisa memperkuat daya imun kita gitu. Yang kita khawatir nanti positif rapid dan positif swab, nah itu yang lebih bahaya begitu. Siang tadi saya dapat laporan dari bandara apa namanya Sepinggan Balikpapan, ternyata banyak keluarga kita yang berangkat ke luar daerah, ke Jakarta, ke Surabaya, ke pokoknya luar Kalimantan lah begitu. Alamatnya dari Kubar, dari Melak, dari Barong, bahkan dari Muara Nyahing, di mana-mana saja. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita, entah dia itu artinya penduduk Kubar asli ataukah karyawan perusahaan. Nah, ini yang tolong dihimbau nanti kepada karyawan perusahaan yang berlibur atau cuti keluarga, tolong kalau bisa ditahan dulu, jangan pergi. So, dampaknya mereka akan pulang ke sini nanti, repot kita nanti. Tuh. Harapan saya semua kita menghimbau. Kalau dari kantor pemerintah sepertinya sudah agak stop, tidak ada yang keluar lagi. Tapi yang karyawan perusahaan itu mungkin masih. Terima kasih.